Shalom, salam sukacita Paskah, saudara-saudari sekalian. Kita bersama lagi dalam renungan sentapan firman Tuhan. Pada hari ini, Sabtu 29 April 2023. Bacaan firman Tuhan yang kita sekalian renungkan bersama daripada Injil Yohanes bab 6 ayat 60 sampai 69. Mari bersama mendengarkan. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti hidup, banyak di antara murid-muridnya berkata, "Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengurniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 rasulnya, "Apakah kamu tidak mau pergi?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, firman Tuhan yang kita dengar sepanjang minggu ini sangat berkait rapat dengan situasi kebangkitan Yesus. Yesus meneruskan pelayanan dengan banyak penampakan dan disilangi dengan pemecahan roti bagi menyuburkan iman kepercayaan para muridnya. Namun, ajaran Yesus sebelumnya sangat menggoncangkan kepercayaan para murid, di mana jika mau memiliki hidup dalam diri, harus makan daging Anak Manusia dan minum darahnya. Perkataan inilah yang sungguh menggoncangkan kepercayaan dan kesetiaan para murid. Saudara-saudari, ada dua syarat yang harus dan penting untuk menjadi seorang pengikut Kristus, yaitu percaya dan setia. Kita harus percaya bahwa
sabda Yesus adalah sabda hidup yang kekal. Kita juga harus percaya bahwa Yesus adalah yang kudus dari Allah, yang diutus datang bagi menawarkan hidup kekal dan keselamatan bagi kita. Suatu hal yang patut kita ingat bahwa rasa percaya itu bukannya semata-mata hasil kerja keras kita, melainkan ia adalah buah daripada karya Roh Kudus, yaitu semakin kita membuka diri bagi karya Roh Kudus, maka semakin kayalah dan mendalamlah iman kita kepadanya. Syarat yang kedua adalah setia. Setia bukan sekedar kita dapat bertahan apabila kita dicobai, tetapi lebih daripada keinginan kita untuk menyelaraskan seluruh hidup kita dengan visi dan misi hidup Kristus. Para murid kecewa karena apa yang diharapkan berlainan dengan tawaran yang disampaikan Yesus. Yesus menawarkan hidup kekal, tetapi kadangkala kita tidak rela dipimpin oleh Roh sehingga kita tidak sadar bahwa apa yang ditawarkan oleh Yesus itu jauh lebih berarti dalam hidup kita. Saudara-saudari, Petrus adalah contoh terbaik dalam hidup Kristiani. Walaupun dia pernah menyangkal Yesus, namun dia tetap percaya dan setia. Oleh itu, percaya dan setia patut menjadi sebahagian dalam hidup kita yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Semoga kasih dan berkat Tuhan selalu menyertai kita yang tetap setia dan percaya kepada Yesus. Amin.